Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada, semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan, marilah kita bayangkan menjadi bintang yang cemerlang, yang menerangi sekitarnya, menjadi panutan, yang menginspirasi. Siapa sih yang tidak ingin menjadi bintang? Namun, apa sebenarnya arti menjadi bintang? Apakah hanya mereka yang memiliki nama besar dan prestasi gemilang yang pantas menyandang gelar itu? Mari kita telusuri lebih dalam. Tentu yang melintas cepat dalam pikiran kita adalah benda-benda di langit malam yang bercahaya berkedip-kedip. Kemudian para bintang sinetron, disusul kemudian dengan cepat Cristiano Ronaldo bagi men teman yang seneng si kulit bundarkan. Bener juga sih pendapatmu. Jenderal Besar TNI Anumerta, Raden Sudirman, adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia dulu. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, pada tanggal 24 Januari tahun 2016. Beliau dikenal sebagai Bapak Gerilya Indonesia, bahkan ada yang bilang beliau ini adalah Napoleon Bonaparte-nya Indonesia, dan salah satu guru Jenderal Vietnam Ho Chi Minh dalam mengalahkan si penjajah, anjing kurap, Amerika Serikat. Luar biasa kan? Dalam dunia olahraga, kita bisa tengok si bintang. Muhammad Ali, si anak tukang cuci pakaian, adalah petinju kelas berat terkenal di dunia. Dia mendapat julukan The Greatest, ada yang bilang juga The Peocles Champ, atau The Lips. Dilahirkan di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari tahun 1942, meninggal di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, pada tanggal 3 Juni tahun 2016, pada usia 74 tahun. Demikian juga beliau, Rudi Hartono Kurniawan lahir dengan nama Nio Hafliang, lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1949 di Surabaya. Beliau adalah seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Beliau pernah memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980 dan kejuaraan All England selama 8 kali pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan demikian beliau menjadi salah satu pemain paling terkenal dalam sejarah olahraga ini, dan dianggap sebagai salah satu pemain bulu tangkis dunia terhebat sepanjang masa. Itu sih zaman bahulagan. Kalau zaman sekarang ada juga bintang yang kondang dari mancanegara, yaitu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro dengan julukan kerennya adalah CR7. Lahir di Madeira pada tanggal 5 Februari tahun 1985, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang bermain di klub Arab Saudi Al Nassr FC sebagai penyerang dan juga kapten tim nasional Portugal. Sering dianggap sebagai pemain terbaik di dunia dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Harta kekayaan Cristiano Ronaldo, menurut Forbes, menduduki posisi ketiga, sebagai pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kekayaan bersih Ronaldo mencapai 500 juta dolar AS, atau sekitar 7,8 triliun rupiah yang diperoleh dari gaji maupun sumber lainnya. Di tempat kita juga ada kok yang kaya, siapa itu? Dia adalah William Tanuwijaya si CEO Tokopedia. Dilahirkan di kota kecil Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tanggal 11 November tahun 1981, kota ini jumlah penduduknya hanya sebanyak 255.317 jiwa. Dia merupakan seorang pengusaha Indonesia pendiri Tokopedia,
sebuah situs web perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunanya membeli barang secara daring. William berhasil memperoleh penghargaan, Young Global Leaders, pada tahun 2016, sebagai salah seorang pemimpin muda yang berpengaruh di dunia. Bersama dengan Nadiem Makarim, founder dan CEO PT Gojek Indonesia, dan Ahmad Zaki, CEO PT Bukalapak, dan Sigit Arifianto, CEO Lister, William menjadi salah satu CEO terpopuler Indonesia versi LinkedIn. Kekayaannya ditaksir mencapai 130 juta dolar atau setara 1,95 triliun rupiah. Keren abis ya Gan? Ternyata dari para bintang yang kita tampilkan di atas, ada kesamaannya loh, yaitu mereka semua adalah bintang. Panglima Jenderal Besar Bapak Sudirman, pejuang kemerdekaan yang memimpin pasukan gerilya yang menggentarkan Belanda, si anjing beludak, kurap kudisan, sampai terkencing-kencing di celana. Om Rudi Hartono, atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Opa Muhammad Ali, petinju legendaris yang suaranya lantang menyuarakan keadilan. Akang Cristiano Ronaldo, pesepak bola dunia yang memulai karir dari sebuah pulau kecil di Portugal. Dan Dick William Tanuwijaya, CEO Tokopedia yang merintis bisnisnya dari garasi. Namun, asal-usul mereka beragam. Ada yang berasal dari kota besar, ada pula yang berasal dari desa kecil. Lantas apakah kita juga bisa sukses dan menjadi seorang bintang? Ya bisalah yao, nggak ada yang melarang kok. Kita merasa nggak punya keahlian, kepinteran, keterampilan dan bahkan serunya lagi, nasib pun ogah berpihak kepada kita loh. Sebenarnya ya mungkin sekali loh, selagi kita mau ngomong sama diri kita. Mungkin. Tetapi apa sih yang dimaksud sukses? Apa definisi sukses itu? Lantas, bagaimana mendefinisikan kesuksesan dalam hidup? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Ya Agan sendiri. Pasalnya, tidak mungkin ada definisi kesuksesan yang berlaku pada semua orang. Sebelum mendefinisikan sukses versi Mugan, perlu sekali untuk menyadari apa arti pencapaian dan kesuksesan secara umum. Pencapaian sering dikaitkan dengan kesuksesan, tetapi jelas tidak sama. Pencapaian mengacu pada hasil yang diinginkan, sedangkan sukses adalah konsekuensi positif dari pencapaian. Gampangnya, pencapaian dapat dilihat sebagai proses untuk menjadi sukses. Menarik kan Gan? Ayo kita renungkan apa standar nilai kesuksesan kita sih? Apakah menjadi terkenal, kondang kanginan sejagat raya seperti si Michael Jackson, atau harta melimpah kaya raya seperti Elon Musk yang punya duit 3.286,4 triliun rupiah, atau sangat berkuasa seperti Xi Jinping Presiden ke-7 Cina, atau ada lagi barangkali. Mungkin bukan itu ya standar kita. Kemudian apa sih itu, bahagia? Bahagia itu seperti merasakan perasaan senang dan puas dalam hati. Bayangkan saat Agan menerima hadiah yang sangat Agan inginkan, bermain dengan teman-teman yang Agan sayangi, mencapai tujuan yang sudah lama Agan impikan, melihat orang-orang di sekitar Agan tersenyum lebar, atau merasa tenang dan damai. Semua perasaan itu adalah bagian dari kebahagiaan. Intinya, bahagia itu adalah perasaan positif yang membuat kita merasa hidup kita berharga dan berarti. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk merasakan bahagia. Ada yang merasa bahagia saat melakukan hobi, ada yang bahagia saat membantu orang lain, dan ada juga yang bahagia hanya dengan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Jadi, apa yang membuatmu merasa bahagia? Seorang Bill Gates mendefinisikan kesuksesan dengan hal yang sangat sederhana, yaitu kebahagiaan. Ia mengukur setiap pencapaian dengan kebahagiaan dalam dirinya. Kemudian apa itu bintang? Bintang,
lebih dari sekedar terkait dengan cahaya. Bintang, dalam konteks ini, bukan hanya benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang adalah individu yang memiliki pengaruh positif terhadap lingkungannya. Mereka adalah pembawa perubahan, inspirator, dan teladan. Bintang bisa berasal dari mana saja, dari latar belakang apapun. Yang terpenting adalah niat dan usaha yang mereka lakukan, karena ada kata bijak yang bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Di tengah dunia bersedih pada masa COVID yang lalu, muncullah seorang bintang yang dikenal dengan ambulan dada. Dia seorang yang bernama Si Karimul Haq, termotivasi untuk menolong orang lain, karena kehilangan ibunya, nggak tertolong dibawa ke rumah sakit, yang berjarak 45 km. Bayangkan dia harus melalui jalan-jalan kampung yang sempit berbatu, malah mungkin hanya jalan setapak. Berangkat dari peristiwa di atas kemudian dia telah menolong lebih dari 5.000 orang ke rumah sakit secara cuma-cuma, menggunakan ambulans sepeda motor miliknya, yang kemudian dimodifikasi agar semakin memenuhi kebutuhan. Ternyata, siapapun kita, dari manapun kita bisa menjadi bintang yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, meningkat, bagi daerah kita, naik lagi, bagi provinsi kita, kemudian bagi negara dan bangsa kita, puncaknya bagi dunia seluruhnya. Keren kan Gan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku para agan sekalian, kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang membutuhkan cahaya kita. Bukan kebetulan kita ini bisa dilahirkan ke dunia yang indah ini, maka ayolah kita menjadi bintang yang berdampak kepada lingkungan kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah ceritaku tentang bintang, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf atas semua khilaf dan kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.